Halo teman-teman sekalian, sahabat YouTube di mana saja teman-teman berada, Bapak-bapak dan Ibu guru, calon peserta mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, di mana saja Bapak dan Ibu guru berada. Selamat berapa saja, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini kembali saya akan membagikan beberapa informasi terkait pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 untuk gelombang 2 ya, terkait form A1, bagaimana cara melakukan lapor diri, bagaimana mengatasi peserta yang hingga saat ini belum bergabung ke grup LPTK ya. Kita akan bahas satu persatu dalam video ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang baru bergabung dan singgah di channel ini, mohon berikan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, berikan komen, dan bagikan ke media-media sosial teman-teman, agar apa yang Bapak dan Ibu ketahui dapat diketahui juga oleh rekan-rekan lain yang saat ini tengah menanti dalam kebingungan ya. Oke, rekan-rekan sekalian, mengacu pada surat edaran terbaru ya, dengan nomor 2433, ada perubahan terkait jadwal kegiatan baik dari pembelajaran mandiri, lapor diri, dan orientasi mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Untuk lapor diri dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2022 ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan ada 3 hari Bapak dan Ibu diberi waktu untuk menyiapkan berkas-berkas ya terkait form A1 yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan guru dalam media sosial baik Facebook maupun grup WhatsApp ya. Banyak yang bertanya tentang form A1, bahkan ada yang mengirim form A1 peserta lain untuk dijadikan sebagai contoh untuk diedit ya. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui, untuk form A1 ini bersumber dari pihak Kemendikbud ya. Akan kita peroleh dari SIM PKB kita masing-masing jika sudah dilakukan penetapan peserta. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1, maka dalam akun SIM PKB Bapak dan Ibu sekalian akan muncul form A1 yang dapat Bapak dan Ibu unduh ya. Jadi form A1 ini sesungguhnya berisikan data-data yang bersumber dari data Dapodik ya. Jadi data yang ada dalam form A1 ini adalah data resmi, sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa mengacu pada form A1 yang dikirimkan oleh peserta lain ya. Oke, berkaitan dengan fakta integritas dapat Bapak dan Ibu lihat dalam lampiran surat tertanggal 21 Oktober 2022 ya. Di situ sudah ada fakta integritas biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti, surat pernyataan kepala sekolah atau pimpinan. Bapak dan Ibu bisa menggunakan format yang ada di lampiran surat tersebut ya. Tinggal Bapak dan Ibu masukkan data-datanya. Ada juga yang bertanya tentang kop surat ya. Kop surat ini pada intinya kita tidak perlu menyusahkan diri. Kita gunakan saja format yang ada di lampiran surat tersebut ya. Tidak perlu Bapak dan Ibu bertanya apakah perlu menggunakan kop surat ataukah tidak ya. Oke, kita masuk ke poin berikut, bagaimana cara melakukan lapor diri ya. Untuk lapor diri ada beberapa berkas yang perlu Bapak dan Ibu siapkan. Tentu saja Bapak dan Ibu saat ini mungkin sebagian besar sudah menyiapkannya ya. Yang pertama form A1 dan fakta integritas yang akan kita peroleh dari akun SIM PKB kita setelah penetapan peserta. Berikut biodata mahasiswa ada dalam lampiran surat
3. Surat pernyataan dari kepala sekolah juga ada dalam lampiran surat tertanggal 21 Oktober 2022. Scan ijazah S1, scan transkrip nilai, scan kartu identitas KTP ataupun SIM. Bapak dan Ibu bisa gunakan KTP, bisa juga gunakan SIM, ya. Tentu saja SIM-nya SIM yang masih berlaku, ya. Yang ketujuh, scan pas foto berwarna. SKCK dari kepolisian setempat, ya. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah setempat, surat bebas nafsa, scan NPWP, dan tambahan persyaratan lain dari LPTK masing-masing, ya. Jadi jika kita melihat dari poin 12 ini, poin 12 ini membuka peluang bahwa untuk berkas lapor diri itu disesuaikan dari ketentuan LPTK masing-masing, ya. Jadi untuk 11 poin ini sudah pasti, ya, sudah pasti untuk setiap LPTK menggunakan 11 berkas ini, sedangkan tambahan persyaratan lain dari LPTK masing-masing itu disesuaikan, ya. Oke, ada juga beberapa pertanyaan terkait ketentuan lapor diri ini. Yang pertama tentang pas foto, ya. Di sini pas foto jika mengacu dari pengalaman mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 yang sudah melewati semua rangkaian kegiatan ini, untuk pas foto ini berlatar belakangkan warna merah dan berdasi, ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan contoh foto yang digunakan oleh salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1, ya. Ini saya contohkan, saya tampilkan, kebetulan saya membantu beberapa saudara saya yang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 kali lalu, ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan ini contohnya, ya. Oke, masuk ke poin 8, SKCK. SKCK ini kita bisa dapatkan dari kepolisian setempat, ya. Surat keterangan kelakuan baik ini kita dapatkan dari kepolisian setempat, ya. Sedangkan surat keterangan kesehatan ini bisa kita peroleh dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah, ya. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang domisilinya jauh dari rumah sakit umum daerah, maka teman-teman bisa menggunakan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh puskesmas, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan surat keterangan kesehatan dari puskesmas, ya. Tidak mengharuskan kita menggunakan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit umum daerah, ya. Surat bebas nafsa ini juga bisa kita gunakan dari puskesmas, ya. Jadi ini pengalaman peserta kategori 1 gelombang 1 kali lalu saat lapor diri menggunakan surat bebas nafsa dari puskesmas, bukan dari rumah sakit umum, juga bukan dari kepolisian, ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ada juga pertanyaan terkait NISN. Apa itu nomor NISN, ya? Nomor NISN itu adalah nomor induk sekolah nasional, ya. Jadi NISN ini dapat teman-teman peroleh dari kepala sekolah ataupun teman-teman bisa melihat di data-data yang dipajangkan di ruang pimpinan kita di kantor, ya. Di situ pasti ada nomor NISN sekolah. Jika teman-teman masih mengalami kesulitan, maka teman-teman bisa menggunakan searching Google. Teman-teman ketikkan saja NISN, setelah itu diikuti nama sekolah teman-teman, maka akan muncul nomor NISN untuk sekolah yang teman-teman maksudkan, ya. Oke, ada juga pertanyaan dari rekan-rekan guru dalam media sosial terkait
tugas mandiri. Banyak yang bertanya kapan tugas mandiri ini dikumpulkan, ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pembelajaran mandiri itu dimulai pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 2 November 2022. Nah, pertanyaannya kapan kita upload atau kirimkan tugas LK01, LK02 ya dalam SIM PKB. Jadi Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa ketika kita sudah masuk dalam kegiatan orientasi mahasiswa ini ya, tanggal 31 hingga 2 November, kita akan diminta untuk mengirimkan atau mengupload tugas LK terkait tugas mandiri ini ya. Jadi untuk tugas mandiri ini teman-teman upload pada akhir kegiatan orientasi mahasiswa ini ya, sehingga ketika masuk dalam kegiatan analisis materi pembelajaran, yaitu di sini teman-teman bisa perhatikan tanggal 3 sampai 16 November 2022, teman-teman sudah mengirimkan LK01 ataupun 02 tersebut ya. Jadi tugas mandiri ini dikirimkan sebelum kita masuk dalam poin analisis materi pembelajaran ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Banyak yang bertanya kapan mengirimkannya melalui apa ya. Teman-teman akan dipandu oleh pihak admin LPTK masing-masing ya. Berkaitan bagaimana cara mengerjakan atau mengunggah tugas di LMS ya. Jadi dalam PPG dalam jabatan ini kita menggunakan LMS ya, Learning Management System. Jadi teman-teman perlu mengetahui bagaimana cara mengunggah tugas dalam LMS ya. Untuk mengetahuinya teman-teman bisa tonton video yang sudah pernah saya buat tentang bagaimana cara mengunggah tugas dalam LMS kita ya. Teman-teman juga bisa menambahkan foto profil di LMS sehingga ketika teman-teman berkomentar dalam forum diskusi ya, kita akan masuk di forum diskusi nantinya. Teman-teman akan di LMS teman-teman akan muncul foto profil teman-teman ya. Demikian juga tentang bagaimana cara mengisi absensi secara pribadi ya. Jadi nanti kita akan mengisi absensinya secara pribadi sehingga teman-teman perlu pelajari bagaimana cara mengisi absensi secara mandiri ini ya. Semuanya sudah saya bagikan dalam channel YouTube ini ya. Teman-teman bisa lihat dan bisa pelajari. Oke, rekan-rekan sekalian, sekian saja informasi-informasi yang bisa saya bagikan terkait beberapa pertanyaan yang muncul di media sosial tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan ya. Oke, teman-teman sekalian, semoga informasi yang saya bagikan dengan mengacu pada pengalaman peserta PPG kategori 1 gelombang 1 kali lalu dapat berguna bagi teman-teman sekalian di mana saja teman-teman berada. Saya doakan semoga kita semua yang mengikuti kegiatan PPG ini dapat dinyatakan lulus. Oke, sekian saja. Salam profesi, salam PPG. Sekian dan terima kasih.